Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan KIR SMA Yadika 13 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring selama Pandemi COVID-19 terhadap Kesehatan Mental atau Mental Health, studi kasus pada pelajar SMA Yadika 13. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Eka Setia Rahayu, dan rekan saya Muhammad Ahmar Aref. Dan saya, Agatha Indah Cayani. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami yang bernama Eka Setia Rahayu. Latar belakang dari penelitian ini adalah masalah mengenai coronavirus. Coronavirus merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan dan menimbulkan dampak buruk dengan gejala ringan ataupun berat. Keadaan ini mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan dengan mengharuskan siswa beradaptasi dengan sistem sekolah yang baru, yang semula proses belajar tatap muka menjadi jarak jauh atau bisa disebut daring. Nah, efek dari perubahan ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental yang sering meningkat adalah stres, kecemasan, sampai depresi. Berdasarkan latar belakang yang tadi saya sebutkan, maka identifikasi masalahnya ialah yang pertama, efektivitas pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 pada kesehatan mental pelajar SMA Yadika 13. Yang kedua, pembelajaran daring adalah sistem baru untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berdasarkan pembatasan masalah yang tadi saya sebutkan, maka perumusan masalahnya yaitu bagaimana efektivitas pembelajaran daring terhadap mental health atau kesehatan mental pada pelajar SMA Yadika 13 di masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pembelajaran daring serta keefektivitasan kegiatan pembelajaran pada kesehatan mental selama masa pandemi COVID-19 di kalangan siswa-siswi SMA Yadika 13. Selanjutnya, saya akan membahas tentang efektivitas pembelajaran. Menurut Supardi, pembelajaran efektif adalah kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur. Dari kelima komponen tadi, dapat merubah perilaku peserta didik ke arah yang lebih positif dan mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah konsep pembelajaran daring. Menurut Mikael, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer yang mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Sedangkan menurut Ardiansyah, sistem pembelajaran digunakan sebagai sarana untuk proses pembelajaran yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka antara guru dengan peserta didik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat pembelajaran daring. Pertama, terjadi perubahan budaya belajar pada peserta didik dan guru. Kedua, perubahan pembelajaran tidak berfokus pada tatap muka karena dibatasi oleh fasilitas e-learning. Ketiga, tersedianya materi pembelajaran melalui website e-learning sehingga peserta didik dapat mengembangkan materi pembelajaran. Keempat, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pendapatan. Kelima, interaktivitas peserta didik meningkat karena tidak ada batasan waktu untuk belajar. Dan yang terakhir, peserta didik menjadi lebih bertanggung jawab atas kesuksesannya atau learner oriented. Selanjutnya adalah kelebihan pembelajaran daring. Pertama, pembelajaran daring dapat dilakukan di mana saja. Kedua, siswa dapat melihat kembali materi yang sudah dipaparkan. Ketiga, siswa dapat mencari informasi melalui internet. Keempat, pembelajaran daring relatif lebih efisien. Kelima, berubahnya peran peserta didik yang biasanya pasif menjadi lebih aktif. Yang keenam, siswa dapat melakukan diskusi dengan guru. Dan yang terakhir, bahan ajar yang digunakan guru dan siswa terstruktur dan terjadwal melalui internet. Selanjutnya adalah kekurangan pembelajaran daring. Yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik atau antar sesama peserta didik sehingga dapat memperlambat terbentuknya values dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Yang ketiga, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Yang keempat, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, sehingga mendorong adanya aspek bisnis atau komersial. Selanjutnya, proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Dan yang terakhir, berubahnya peran guru yang awalnya menguasai teknik konvensional dan sekarang dituntut untuk menguasai teknik Information and Communication Technology atau ICT, pengertian COVID-19 dan penyebarannya. Menurut World Health Organization atau WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan dan menimbulkan gangguan pernapasan. WHO juga menyebutkan bahwa penyebaran coronavirus atau COVID-19 ini dapat melalui udara, kontak erat, percikan cairan pada saat batuk ataupun bersin antara manusia dengan manusia,
dan juga dapat melalui dudukan toilet, pegangan pintu, dan wastafel atau fecal shading. Namun, penyebaran dengan fecal shading ini hingga kini bukan menjadi upaya transmisi utama. Selanjutnya, dampak COVID-19 pada pendidikan. Menurut data Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan (PBB) UNESCO, setidaknya ada 290,5 juta peserta didik di seluruh dunia yang aktivitas belajarnya menjadi terganggu akibat sekolah yang ditutup. Namun, pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Dalam surat edaran tersebut, menyatakan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Dan implementasi pembelajaran daring di masa pandemi ini banyak menggunakan beberapa aplikasi belajar, mulai dari Zoom Meeting, Google Classroom, WhatsApp Group, dan beberapa platform lainnya. Zakia Darajat berpendapat bahwa kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Seorang psikolog, H.B. English, menyatakan sehat mental merupakan keadaan secara relatif menetap di mana seseorang dapat menyesuaikan diri dengan baik, memiliki semangat hidup yang tinggi dan terpelihara, serta berusaha untuk mencapai aktualisasi diri yang optimal. Keadaan yang positif dan bukan sekedar tidak adanya gangguan mental. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Faktor yang berasal dari luar diri atau ekstern meliputi faktor keluarga dan pendidikan di sekolah. Faktor keluarga contohnya adalah perceraian orang tua. Pendidikan di sekolah contohnya adalah bullying. Lalu yang kedua adalah faktor yang berasal dari dalam diri atau internal meliputi sikap independen atau berdiri sendiri, rasa harga diri, rasa bebas, rasa kekeluargaan, terlepas dari rasa ingin menyendiri, bebas dari neurosis atau gangguan jiwa. Lokasi penelitian dilakukan di SMA Yadika 13 yang terletak di Jalan Raya Villa Indah Bekasi, di Jalan Jaya, Tamun Utara, Bekasi, Jawa Barat yang berkode pos 17567. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022. Penetapan waktu tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi data secara akurat dan mendalam. Metode yang kami gunakan adalah metode deskriptif untuk menggambarkan tentang variabel, gejala, dan keadaan mengenai efektivitas pembelajaran daring terhadap kesehatan mental pada siswa-siswi SMA Yadika 13 selama pandemi COVID. Lalu yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian yang kami gunakan adalah peserta didik kelas 10, 11, 12, IPA maupun IPS. Penentuan subjek penelitian ini dilakukan dengan teknik simple, random sampling, dengan populasi lebih dari 100 siswa. Lalu, penyajian data menggunakan tabel, distribusi frekuensi relatif, data yang diperoleh melalui angket, kemudian dimasukkan ke dalam grafik atau tabel. Yang keempat, teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Lalu, ada teknik analisis data. Untuk mengetahui persentase responden digunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan F dibagi N kali 100% dengan keterangan P, angka persentase, F adalah frekuensi, N adalah jumlah responden, dan 100% adalah konstanta. Tabel di samping merupakan nilai dari pernyataan positif dan negatif. Diagram di samping merupakan hasil dari pernyataan responden yang telah menjawab. Sebanyak 30% menjawab sangat setuju, 26% menjawab tidak setuju, 21% menjawab setuju, dan 23% menjawab sangat tidak setuju. Kesimpulannya adalah, siswa-siswi SMA Yadika 13 sangat setuju dengan diadakannya pembelajaran daring sebagai alternatif sistem pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari hasil penelitian kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.